Shalom anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam bermazmur bersama. Hari ini kita sudah memasuki Mazmur pasal 26. Kita akan baca bersama-sama ya. Judulnya Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Jangan mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Anak-anak hebat, ketika melakukan sebuah kesalahan, tidak semua orang mau ditegur atau dikoreksi. Kita cenderung membenarkan diri sendiri atau menganggap diri paling benar. Orang yang merasa dirinya pintar seringkali berpikir bahwa setiap perkataan dan keputusannya adalah selalu benar. Sehingga ia sering menempatkan kelemahan, kekurangan, dan kesalahan pada orang lain. Seperti kata Alkitab, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Juga yang telah memiliki kedudukan tinggi atau kaya sering sekali menjadi sombong atas apa yang telah diperolehnya, sehingga tidak sedikit yang memandang rendah orang lain. Orang seperti ini juga biasanya mudah marah dan tersinggung apabila ditegur dan dikoreksi oleh orang lain. Anak-anak hebat, mari kita belajar dari Daud yang walaupun memiliki kedudukan tinggi sebagai raja, terkenal, memiliki kekayaan yang melimpah, juga pasukan tentara yang kuat, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Kerinduannya untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan membuatnya rela ditegur dan dikoreksi setiap saat. Bahkan ia memohon kepada Tuhan untuk selalu diselidiki hatinya apabila masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Daud mengatakan, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Sebagai manusia, Daud sadar bahwa dia bukan orang yang sempurna. Bahkan seringkali ia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, dia selalu berjiwa besar untuk menerima teguran dan koreksi. Ketika dia telah berbuat dosa, dia juga dengan jujur mengakuinya. Dengan hati yang hancur, dia datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, dan segera bertobat. Ia juga berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Nah anak-anak, kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur ini, kita diajar bahwa setiap teguran dan koreksi yang ditujukan kepada kita hendaknya kita sikapi dengan pikiran yang positif, karena hal itu demi kebaikan kita juga. Kalau anak-anak ditegur oleh orang tua atau siapapun dan
ketika mereka mengoreksi kita, mari kita belajar seperti Daud ya. Jangan marah, tapi tetap rendah hati. Karena mungkin itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, anak-anak hebat, Bude ingin kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kalian pernah mendengar lagu dari pasal 26 ayat 2? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah, itu lagunya. Coba nanti kalian boleh cari di YouTube. Dan Bude ingin anak-anak menyanyikan lagu ini. Nanti Bude tunggu videonya ya. Dan untuk anak-anak Batita, kalian boleh mengirim lagu kesayangan kalian. Bude tunggu anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati.